Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi ini dapat menghirup udara segar yang baik. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Damra selaku pembimbing mata kuliah landasan pada semester ini, dan semua Bapak Ibu yang seperjuangan dengan saya untuk mengambil S2 Magister Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Semoga kita dapat wisuda dengan tepat waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Yuda Ilajiri Anwar ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peranan Pendidikan Jasmani dan Olahraga dalam Mengembangkan Prestasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik adalah tujuan semua negara di dunia. Berbagai kualitas sumber daya manusia memiliki seperti moral, kepribadian, dan watak yang baik, kesehatan jasmani dan rohani, serta berbagai keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan yang saling mendasar ditentukan oleh unsur pendidikan. Dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia yang dapat diharapkan oleh bangsa Indonesia saat ini, tentunya harus dipersiapkan sedini mungkin, dimulai pada jenjang pendidikan yang paling dasar. Pendidikan secara umum merupakan kebutuhan manusia yang berlangsung seumur hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia atau disebut dengan Sisdiknas, disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah tuntunan di dalam kehidupan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, sehingga bertumbuh kembang menjadi manusia dan anggota masyarakat yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintahan Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang disebut dengan tentang Sisdiknas, yang menetapkan pelaksanaan pendidikan dalam beberapa jenjang dan jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam undang-undang tersebut bahwa tujuan pendidikan nasional negara kita ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak pelaksanaan atau penyelenggaraan, maupun dalam hal ini tujuannya adalah salah satu harus menjadi perhatian kita, dan sebagai ujung tombak untuk mencetak manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang merupakan bagian integral dari pendidikan. Pendidikan jasmani kesehatan adalah suatu mata pelajaran yang berada di semua jenjang pendidikan wajib, yang dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah negeri atas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau disebut dengan PJOK adalah suatu proses pendidikan yang menggunakan medianya adalah gerak. Sebagai media tersebut, pendidikan kita semua makhluk hidup tentunya memiliki aktivitas gerak. Begitu pula dengan manusia. Semua orang pasti melakukan, baik orang tua, remaja, anak-anak, laki-laki, dan perempuan, pada umumnya memiliki kecenderungan ingin selalu bergerak. Bergerak bagi anak-anak merupakan salah satu bagian yang sangat menyenangkan dan penting di dalam kehidupan saat ini maupun nanti di masa depannya. Berbagai gerakan yang dilakukan anak-anak dalam aktivitas sehari-hari, semakin banyak variasi gerakan yang dikuasai anak tersebut, maka semakin baik, dan itu semua menjadi modal dasar di dalam memasuki tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, nilai sikap, maupun keterampilan motorik gerak semua sangat penting bagi anak-anak sebagai bekal dalam kehidupan di masa depannya nanti. Oleh sebab itu, hendaknya kita semua sadar bahwa
Anak-anak harus diberikan kesempatan yang cukup untuk melihat, meniru, dan mencoba melakukan berbagai bentuk gerakan agar mereka memperoleh berbagai pengalaman gerak. Keberhasilan anak dalam belajar keterampilan gerak atau motorik ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah untuk mewujudkan keberhasilan anak tersebut, gerak melalui program pendidikan jasmani di sekolah. Program pendidikan jasmani yang diselenggarakan di SD hendaknya mampu memberikan banyak pengalaman gerak bagi anak melalui berbagai membentuk dalam pendidikan jasmani, memberikan sumbangan yang sangat besar bermakna bagi anak SD terhadap pengembangan kemampuan pengetahuan, nilai, dan sikapnya. Keberhasilan proses pendidikan jasmani tidak lepas dari peranan serta semua unsur pendidikan, baik dari kebijakan sekolah, perangkat. Artinya pendidikan jasmani ini merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hakikat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani olahraga ini sama-sama kita lihat pengertiannya adalah suatu proses mendidik peserta didik yang menggunakan aktivitas gerak sebagai medianya. Pendidikan jasmani ini merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani didesain untuk kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat, aktif, dan sportif. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif siswa. Lutan menyatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan jasmani merupakan sebagai proses pendidikan via gerak insani atau human movement yang dapat berupa aktivitas jasmani, permainan, atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Indonesia disebutkan bahwa pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem keolahragaan nasional. Pasal disebutkan olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur berkelanjutan untuk memperoleh kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Maka dapat disimpulkan definisi tersebut, pendidikan jasmani merupakan suatu proses untuk mendidik melalui aktivitas gerak yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan, dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga ini yaitu untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai sikap, membentuk dan mengembangkan aktivitas seseorang. Tujuan umum tersebut merupakan penjabaran dan tujuan pendidikan yang disebut oleh menurut taksonomi Bloom, yang membagi tujuan pendidikan jasmani ini beberapa domain. Yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif ini meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan intelektual. Sedangkan yang kedua itu domain afektif. Domain afektif ini meliputi perkembangan personal, sosial, dan emosional. Dan yang terakhir itu domain psikomotor, yang meliputi mempersepsi, membuat pola, menyesuaikan, menyempurnakan, memvariasi, mengimprovisasi atau peningkatan, dan merancang. Pendapat lain menurut Anario, tujuan pendidikan jasmani dibagi menjadi 4 domain. Yang pertama itu domain fisik, yang meliputi kekuatan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan kelentukan. Yang kedua itu domain psikomotor. Domain psikomotor ini meliputi kemampuan perseptual, motorik, dan keterampilan gerak dasar. Dan yang ketiga itu domain kognitif. Domain kognitif ini meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan intelektual. Dan yang terakhir itu domain afektif. Domain afektif ini meliputi perkembangan personal, sosial, dan emosional. Beberapa tujuan pendidikan tersebut dijabarkan dalam konteks pendidikan jasmani secara real. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memicu pertumbuhan jasmani seperti bertambahnya tinggi dan berat badan, meningkatkan kesegaran, memicu perkembangan dan aktivitas peredaran darah, menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama,
sportif, tenggang rasa, meningkatkan keterampilan melakukan aktivitas jasmani dan memiliki sikap sportif yang terhadap pentingnya melakukan aktivitas jasmani, meningkatkan pengetahuan pendidikan jasmani, dan yang terakhir itu menanamkan kegemaran untuk melakukan aktivitas jasmani. Jadi dapat disimpulkan, ketika kita dapat melakukan semua aktivitas gerak, maka tubuh kita akan menjadi bugar. Ketika tubuh kita akan bugar, maka semua aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika tubuh kita tidak sehat, tubuh kita tidak fit, kita untuk melakukan sebuah aktivitas tersebut merasa tidak enak, tidak nyaman, dan mungkin bisa menjadi malas-malasan dan tidak mau melakukan aktivitas tersebut. Jadi di sini gunanya peranan pendidikan jasmani itu untuk membuat siswa atau peserta didik lebih berperan aktif, karena mereka dapat melakukan berbagai gerak sehingga mendapatkan tubuh mereka yang lebih sehat dan lebih kuat. Dan yang ketiga itu ruang lingkup pengajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani berperan besar terhadap pembentukan dan perkembangan manusia secara utuh. Untuk mencapai keberhasilan proses pendidikan jasmani tersebut, tentunya kita merupakan hal yang kompleks, perlu kerjasama peserta didik dan masyarakat umum. Tentunya wali murid, semua pihak tersebut harus bekerja sama untuk menciptakan suasana yang belajar yang kondusif untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan melalui lembaga sekolah. Pihak sekolah mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang mendukung proses pendidikan jasmani, misalnya seperti alat-alat olahraga, bola kaki, bola voli, net, sebagai alat peraga untuk melakukan aktivitas tersebut, sehingga anak-anak tersebut dapat merangsang anak tersebut untuk dapat lebih melakukan aktivitas tersebut, karena alat yang mereka lihat nyata, sedangkan bukan hanya teori saja. Maka di sanalah peranan sarana dan prasarana harus dilengkapi oleh pihak sekolah untuk menunjang sistem pendidikan di Indonesia ini. Karena kita lihat banyak di sekolah masih kurang sarana dan prasarana. Mereka masih meminta banyak kepada pemerintah untuk melengkapi sarana prasarana untuk menunjang aktivitas gerak yang dapat meningkatkan semangat anak-anak untuk bergerak. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani olahraga adalah suatu proses mendidik melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Konsep sehat adalah keadaan kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keterampilan motorik ini adalah suatu tindakan yang berupa serangkaian gerakan. Keberhasilan misi pendidikan jasmani dan olahraga di lapangan sangat ditentukan oleh kualitas pendidik dan cara instruktur bidang olahraga, serta pemahaman makna olahraga, pendidikan, dan kesehatan bagi lembaga-lembaga pembina mutu sumber daya manusia dan masyarakat luas pada umumnya, serta kelulusan dan kesungguhan dalam pengabdiannya, sehingga mereka menjadi ujung tombak dalam tujuan pencapaian pendidikan nasional negara Indonesia ini, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, membentuk kepribadian peserta didik, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kreatif dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab. Baiklah, mungkin demikian video presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya masih butuh saran dari Bapak Ibu. Semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.